Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 14 Mei 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menuruti akan kehendak-Mu ya Tuhan dan bukan kehendak kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Octavia Sagala. Kepada Ibu Ocha, kami persilahkan. Selamat pagi, renungan pagi kita hari ini 14 Mei 2025 berjudul Keinginan yang tidak disucikan terkadang dikabulkan. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Samuel 8 ayat 7. Isinya, Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Kita memiliki seorang kepala yang hidup, dan setiap orang yang memegang jabatan yang melibatkan tanggung jawab suci harus bertanya pada setiap langkah, apakah ini jalan Tuhan? Semua orang harus terus-menerus memandang Yesus untuk membimbingnya dan mempertahankan prinsip dengan cara apapun. Bukan apa yang dapat dilakukan manusia yang terbatas, tetapi apa yang dapat dilakukan Allah melalui manusia yang terbatas, yang dapat diajar, rendah hati, tidak egois, dan disucikan. Kita tidak dapat menaruh sedikit pun kepercayaan pada kemampuan manusia, kecuali kuasa ilahi bekerja sama dengan manusia. Allah telah memberikan pikiran dan bakat kepada manusia hanya sebagai amanah untuk diuji, untuk menguji, dan membuktikan mereka guna melihat apakah mereka akan bekerja sesuai dengan jalannya dan melakukan kehendaknya dan tidak menaruh kepercayaan pada diri mereka sendiri. Ketika Israel menuntut seorang raja untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain, hal itu tidak menyenangkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dan dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka."
Israel telah menjadi lelah dengan para penguasa saleh yang selalu menaati tujuan-tujuan Allah dan kehendak Allah serta kehormatan Allah di hadapan mereka sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah. Mereka menginginkan agama yang direformasi sehingga mereka dapat dianggap hebat di mata bangsa-bangsa di sekitarnya melalui kemakmuran yang menyanjung. Seperti mereka pada suatu waktu mendambakan bawang prei dan bawang merah di Mesir dan menggerutu karena mereka tidak memiliki segalanya untuk memuaskan selera mereka dan menyatakan pilihan mereka untuk kembali ke perbudakan daripada menyangkal selera mereka. Demikian pula sekarang, mereka menghina Allah di hadapannya dengan mengabaikan pemerintahannya yang bijaksana. Mereka mendambakan kekayaan dan kemegahan seperti halnya bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Pikiran setan telah merasuki hati orang-orang agar Israel mengikuti nasihat setannya sendiri. Mereka telah disihir oleh iblis untuk melaksanakan tujuan mereka sendiri, bahkan ketika menghadapi protes serius dari nabi mereka yang sudah tua. Yang mereka punya banyak alasan untuk menghormati dan percaya bahwa nabi itu menyampaikan kepada mereka firman yang telah diperintahkan Allah sendiri untuk disampaikan kepadanya. Dikutip dari manuskrip 40 tahun 1890. Demikian renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Ocha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang bangsa Israel dikatakan dalam The American Sentinel 12 tanggal 10 Juni tahun 1857 halaman 353 paragraf 11 yang berbunyi, pemerintahan Israel dijalankan atas nama dan dengan wewenang Yehova. Pekerjaan Musa, 70 tua-tua, para penguasa dan hakim hanyalah untuk menegakkan hukum-hukum yang telah diberikan Allah. Mereka tidak memiliki wewenang untuk membuat undang-undang bagi bangsa itu. Sebab Israel ada karena Allah, dan karenanya pemerintahannya dipimpin oleh Allah. Namun, Allah telah melihat bahwa Israel ingin menjadi serupa dengan dunia, yaitu ingin mempunyai raja. Mengapa Israel ingin mempunyai raja seperti bangsa-bangsa di dunia? Patriarchs and Prophets halaman 603 paragraf 3 berkata, ketika orang Israel pertama kali menetap di Kanaan, mereka mengakui prinsip-prinsip teokrasi, dan bangsa itu makmur di bawah pemerintahan Yosua. Namun, peningkatan populasi dan hubungan dengan bangsa-bangsa lain membawa perubahan. Bangsa itu, yaitu bangsa Israel, mengadopsi banyak adat istiadat tetangga mereka yang kafir, dan dengan demikian mengorbankan sebagian besar karakter mereka sendiri yang unik dan kudus. Lambat laun mereka kehilangan rasa hormat kepada Allah dan tidak lagi menghargai kehormatan sebagai umat pilihannya. Inilah penyebab bangsa Israel meminta raja. Mereka mengadopsi cara dunia. Israel tertarik dengan kemegahan dan pertunjukan raja-raja kafir. Mereka bosan dengan kesederhanaan mereka sendiri. Dan ditambah dengan kondisi anak-anak Samuel. 1 Samuel 8 ayat 1-3 berkata, setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Hal-hal inilah yang memicu bangsa Israel meminta untuk memiliki raja seperti bangsa kafir. Bahkan, renungan hari ini katakan, pikiran setan telah merasuki hati orang-orang agar Israel mengikuti nasihat setannya sendiri. Jadi, meminta raja seperti bangsa kafir adalah nasihat setan kepada orang Israel. Nah, apakah Allah izinkan? Ya, renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 141 paragraf 4. Ketika Israel menuntut seorang raja untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain,
Hal itu tidak menyenangkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Israel telah menjadi lelah dengan para penguasa saleh yang selalu menaati tujuan-tujuan Allah dan kehendak Allah serta kehormatan Allah di hadapan mereka sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah. Mereka menginginkan agama yang direformasi sehingga mereka dapat dianggap hebat di mata bangsa-bangsa di sekitarnya melalui kemakmuran yang menyanjung. Nah, mengapa Allah izinkan agar Israel punya raja seperti bangsa kafir? Patriarchs and Prophets halaman 605 paragraf 3 menyatakan, ketika manusia memilih untuk melakukan apa yang mereka mau tanpa meminta nasihat dari Allah atau dengan menentang kehendaknya yang telah dinyatakan, Dia, yaitu Allah, sering mengabulkan keinginan mereka supaya melalui pengalaman pahit yang menyusul, mereka dapat dituntun untuk menyadari kebodohan mereka dan bertobat atas dosa-dosa mereka. Inilah dasarnya mengapa Allah izinkan Israel dan kita semua melakukan apa yang kita mau. Kesombongan dan kebijaksanaan manusia akan terbukti menjadi petunjuk yang berbahaya. Apa yang diinginkan hati yang bertentangan dengan kehendak Allah pada akhirnya akan dianggap sebagai kutukan dan bukan berkat. Padahal, Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets halaman 606 paragraf 1, Allah menghendaki umatnya untuk memandang kepadanya saja sebagai pemberi hukum dan sumber kekuatan mereka. Karena merasa bergantung kepada Allah, mereka akan terus-menerus mendekat kepadanya. Mereka akan ditinggikan dan dimuliakan sesuai dengan takdir mulia yang telah Dia tetapkan bagi mereka sebagai umat pilihannya. Namun, ketika seseorang ditempatkan di atas tahta, hal itu akan cenderung mengalihkan pikiran umat dari Allah. Sayangnya, Israel menolak dipimpin oleh Allah, dan demikian juga dengan kita. Banyak yang memilih agar dirinya menjadi raja atas diri sendiri. Karenanya, pengalaman bangsa Israel ini dapat terulang kembali. Roh Nubuat berkata dalam 1888 Materials halaman 919 paragraf 1 yang berbunyi, diperlihatkan kepada saya bahwa kebodohan Israel pada zaman Samuel akan terulang kembali, kecuali manusia memiliki kerendahan hati yang lebih besar dan kepercayaan diri yang lebih rendah, serta kepercayaan yang lebih besar kepada Tuhan Allah Israel, penguasa umatnya. Kemampuan dan hikmat setiap orang hanya berasal dari Allah. Jika terhubung dengan Allah, hidupnya terikat dengan Allah, ia akan mengerjakan pekerjaan Allah. Inilah sebabnya renungan hari ini ingatkan kita akan pengalaman Israel yang meminta raja seperti bangsa kafir. Sebab itu bukan hanya pengalaman mereka, tetapi dapat menjadi pengalaman kita jika kita tidak rendah hati dan bergantung sepenuhnya pada Allah. Kita harus terhubung kepada Allah, maka kita dapat menjadi rakyatnya yang setia, mengerjakan pekerjaan yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana agar kita dapat terhubung kepada Allah dan dipimpin oleh Allah? Melalui anaknya. Sebab Yesuslah kepala kita yang hidup. Christ Triumphant halaman 141 paragraf 2 berkata, kita memiliki seorang kepala yang hidup, dan setiap orang yang memegang jabatan yang melibatkan tanggung jawab suci harus bertanya pada setiap langkah, apakah ini jalan Tuhan? Semua orang harus terus-menerus memandang Yesus untuk bimbingannya dan mempertahankan prinsip dengan cara apapun. Bukan apa yang dapat dilakukan manusia yang terbatas, tetapi apa yang dapat dilakukan Allah melalui manusia yang terbatas, yang dapat diajar, rendah hati, tidak egois, dan disucikan. Kita tidak dapat menaruh sedikit pun kepercayaan pada kemampuan manusia, kecuali kuasa ilahi bekerja sama dengan manusia. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, biarlah Kristus, kepala kita yang hidup, yang menjadi raja dalam hidup kita, agar hidup kita diubahkan menjadi serupa dengan Dia dan dipimpinnya kita hingga tiba di negeri perjanjian sorgawi.
Bukan kita yang mengatur Yesus, tetapi Yesus yang mengatur kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini. Engkau seringkali mengizinkan kami melakukan apa yang kami mau, untuk mengajarkan kepada kami bahwa itu adalah hal yang bodoh, sebab kesusahan yang akan datang sesudahnya. Karenanya, tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki roh Kristus, maka kami memiliki Kristus sebagai kepala kami yang hidup, yang memimpin kami sebagai Raja kami, berkuasa dalam hati dan pikiran kami, mengubahkan kami hari demi hari semakin serupa dengan Dia, sehingga pada waktu Yesus datang kedua kali, kami didapati benar dan layak untuk mewarisi negeri perjanjian surgawi. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.